Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Komarul Huda, MKom PhD, selaku dosen mata kuliah Enterprise Arsitektur, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan materi Guidelines for Modeling. Boleh slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya. Di mana anggota kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Tarita Aurelia Syakira, dengan akhiran NIM 023, dan rekan-rekan saya yaitu Maratus Salihah dengan akhiran NIM 011, dan Tiara Diba dengan akhiran NIM 017. Boleh slide selanjutnya. Baik, pada materi kali ini terdiri dari beberapa subbab, diantaranya yaitu the modeling process, di mana materi subbab ini terdiri dari beberapa subclass, diantaranya yaitu modeling as a transformation process, basic modeling activities, dan types of modeling action. Kemudian terdapat subbab guidelines for modeling, di mana pada subbab ini terdiri dari beberapa subclass lagi, yaitu before you start, what you capture in a model, modeling and abstraction, structuring models and visualization, dan constructive use of modeling breakdowns. Kemudian terdapat lagi subbab readability and usability of models, di mana subbab ini terdiri dari beberapa subclass, diantaranya yaitu reducing the visual complexity of models dan representation conventions. Boleh slide selanjutnya. Baik, selanjutnya itu mengenai materi guidelines for modeling, di mana terdapat beberapa penjelasan, yaitu seorang arsitek itu harus memutuskan bagaimana arsitektur yang baik melalui prinsip-prinsip desain yang mampu memastikan suatu integritas konseptual, di mana integritas konseptual ini atau conceptual integrity ini merupakan sejauh mana sebuah model dapat dipahami oleh satu pikiran manusia, terlepas dari kompleksitasnya. Ide inti dari integritas konseptual ini adalah bahwa setiap desain yang baik menunjukkan satu visi yang koheren, yang mudah dipahami oleh orang lain, dan hal ini memungkinkan seseorang dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang suatu model untuk memahami dengan mudah bagian-bagian dari model yang belum diketahuinya. Kemudian untuk memastikan integritas konseptual, seseorang dapat menggunakan prinsip-prinsip desain bawahan seperti dengan tidak menghubungkan apa yang independen, tidak memperkenalkan beberapa fungsi yang sedikit berbeda atau umum, tidak memperkenalkan apa yang tidak relevan, dan tidak membatasi apa yang melekat atau kepatutan. Menerapkan prinsip-prinsip desain seperti ini dapat meningkatkan kualitas internal suatu model. Boleh slide selanjutnya. Baik, pada subbab yang pertama yaitu the modeling process, di mana pada subbab ini memiliki pembahasan terkait dengan arsitektur perusahaan, di mana, mohon maaf, terkait dengan suatu proses modeling. Di mana dalam arsitektur perusahaan, pemodelan biasanya melibatkan pembuatan representasi abstrak perusahaan seperti proses bisnis yang terlibat, infrastruktur teknologi informasi, serta hubungan di antara mereka. Sehingga dengan demikian, arsitektur perusahaan harus mengumpulkan informasi yang relevan dan juga mengubah menjadi suatu model yang sesuai. Boleh slide selanjutnya. Nah, pada sebab ini terdapat beberapa subclass. Yang pertama yaitu modeling as a transformation process. Pada subclass ini membahas terkait dengan model arsitektur, yaitu model arsitektur yang dibuat untuk mengkomunikasikan sesuatu baik kepada orang-orang yang membaca model atau antar orang yang membuat model. Di mana model ini yang merupakan hasil dari suatu proses pemodelan bukanlah tujuan akhir dan bahkan bukan satu-satunya produk dari proses tersebut. Proses pemodelan menyangkut transformasi pengetahuan, kesepakatan, dan juga komitmen. Dan kemudian di sini terdapat gambar terkait dengan knowledge goals and modeling guidelines
clear the modeling process, di mana gambar ini menjelaskan cara pemodelan WOM atau way of modeling. WOM ini mengacu pada meta model dan juga konsep yang digunakan oleh para pemodel. Meta konsep ini diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Misalnya seperti perusahaan mungkin memutuskan untuk mulai menggunakan konsep layanan atau spesialisasi konsep itu sesuai dengan konteks pemodelan yang spesifik dengan perusahaan mereka. Perubahan seperti itu di WOM biasa terjadi selama pemodelan dan itu tidak mudah diramalkan secara tepat oleh WOM. Sehingga pada faktanya menemukan, pada faktanya menemukan bahwa WOM yang terbaik untuk sebuah model adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut. Tujuan pengetahuan ini mengarahkan proses pemodelan atau harus melakukannya. Dengan tentu saja tujuan ini bergantung pada konteks pemodelan, tetapi ada juga sejumlah prinsip yang berlaku lebih umum. Mereka bisa menjadi pedoman untuk pemodelan, sehingga tujuan pemodelan gabungan dan pedoman pemodelan adalah untuk memandu apa yang harus dilakukan setiap langkah dari proses transformasi tersebut. Boleh slide selanjutnya? Nah, kemudian terdapat pembahasan tentang basic modeling activities. Jadi dalam proses pemodelan, suatu perusahaan melakukan berbagai jenis kegiatan. Namun proses pemodelan ini tidak linier, tetapi berulang dan sangat interaktif. Sehingga seorang arsitek akan mendiskusikan keputusan desain dan versi menengah model tersebut dengan berbagai pemangku kepentingan dan sebagai hasilnya mengulangi beberapa aktivitas, melakukan aktivitas dalam urutan yang berbeda, menggabungkan atau bahkan melewati aktivitas tersebut. Sehingga dalam hal ini kami membedakan kegiatan berikut dalam proses pemodelan seperti diantaranya yaitu yang pertama, menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan juga fokus, di mana dalam hal ini seorang arsitek harus menentukan siapa pemangku kepentingan dan apa tujuan dari model tersebut dalam kaitannya dengan pemangku kepentingan tersebut untuk menetapkan tujuan pemodelan. Kemudian memilih satu atau lebih sudut pandang untuk membuat modelnya. Jadi dalam hal ini seorang arsitek itu harus membuat model dengan menggunakan sudut pandang, di mana sudut pandang ini memberikan seperangkat konsep dan juga hubungan yang akan digunakan selama proses pemodelan tersebut. Selanjutnya yaitu membuat dan menyusun model. Pada tahap ini, seorang arsitek itu harus mengumpulkan informasi yang diperlukan dan juga membuat, menyusun, dan memvisualisasikan model arsitektur perusahaan tersebut. Kemudian, memvisualisasikan model. Dalam hal ini tergantung pada jenis pemangku kepentingan dan kebutuhan mereka. Jadi seorang arsitektur ini sehingga arsitektur ini memilih satu atau lebih cara yang tepat untuk memvisualisasikan model yang sesuai dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan model. Nah, pada tahap ini seorang arsitek menggunakan representasi model untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Terlepas dari apakah model yang dimaksudkan sebagai dasar untuk merancang, memutuskan, atau hanya untuk menginformasikan pemangku kepentingan. Maka dalam hal ini, seorang arsitek itu harus menilai apakah model dan visualisasi yang dipilih telah mencapai atau dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan model. Pada tahap awal pemodelan telah melakukan diskusi versi model menengah, tetapi menengah dengan stabil. Pada tahap awal pemodelan telah dilakukan diskusi versi model menengah, tetapi stabil dengan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, membantu dalam mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tujuan proses pemodelan, perhatian dari masing-masing pemangku kepentingan, dan sejauh mana model membantu dalam mencapai tujuan ini. Boleh slide selanjutnya? Nah, selanjutnya yaitu types of modeling action. Pada hal ini, ada banyak cara yang hampir tidak ada habisnya, di mana arsitek perusahaan dapat membuat atau mengubah konten model. Meski begitu, ada sejumlah
terbatas jenis tindakan, pemodelan dasar, dan umum yang dapat dibedakan yang sehubungan dengan tindakan terperinci yang telah dilakukan saat pemodelan tersebut. Bagian ini menjelaskan jenis tindakan pemodelan tersebut sehingga memberikan penjelasan untuk berbicara dan bernalar tentang bagaimana suatu konsep dan hubungan ditangani selama pemodelan tersebut. Seperti diantaranya yaitu yang pertama, memperkenalkan elemen kandidat dalam model, di mana hal ini tindakan menempatkan istilah baru untuk suatu konsep atau juga hubungan di dalam model tersebut. Kemudian, menyaring salah satu elemen dalam model. Kegiatan ini terdiri dari menambahkan detail ke elemen, menyempurnakan elemen, dan juga memperbaiki elemen. Kemudian, meninggalkan sebuah elemen model. Hal ini adalah tindakan yang lebih sulit dan lebih kompleks daripada yang sudah dilihat sebelumnya. Sehingga tentu saja konsep dan hubungan atau detail internet dalam hal ini dapat dengan mudah dihapus dan jika ternyata salah. Dan abstrak dari suatu model, dan selanjutnya yaitu abstrak dari suatu konsep atau relasi. Abstraksi adalah kebaikan dari perbaikan, sehingga abstraksi ini dapat terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, abstraksi seluruh konsep atau hubungan, dan abstraksi seluruh konsep dan hubungan beberapa detail bagian dalam. Kemudian, selanjutnya itu menerjemahkan sebuah elemen. Dalam hal ini, penerjemahan tentu saja berarti menemukan alternatif yang cocok untuk elemen yang menarik dalam model lain. Selanjutnya yaitu tindakan pemodelan dokumen. Meskipun dokumen ini seringkali menjadi beban yang terlalu berat, tetapi dokumentasi dan administrasi dari semua atau beberapa tindakan pemodelan mungkin berguna, seperti halnya untuk merekam alasan pemodelan yang terkait dengan ketertelusuran, akuntabilitas, dan juga lainnya dari proses pemodelan dan untuk menambahkan metadata konseptual. Boleh slide selanjutnya? Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mar'atus Solihah. Kepada Mar'atus Solihah, dipersilakan. Oke, terima kasih Aurel. Untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan guidelines for modeling, di mana pada pembahasan ini terdapat submateri, di antaranya before we start, what to capture in a model, modeling and abstraction, structuring model and visualization, constructive use modeling, breakdowns. Oke, kita lanjut saja. Pedoman untuk pemodelan dihasilkan dari suatu gagasan mengenai pemodelan sebagai aktivitas yang didorong oleh tujuan adalah sebagai berikut. Jadi, sebuah model akan memberikan jawaban atas pertanyaan. Pemodelan sendiri bukanlah suatu tujuan, melainkan untuk menjawab beberapa pertanyaan tertentu. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, membuat kita menemukan ruang, lingkup, dan fokus yang tepat saat membuat model. Dalam model dan visualisasinya ini terdapat perbedaan yang jelas. Arsitek memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan visualisasi model sebagai model itu sendiri. Proses yang mendasari fungsi dari perusahaan adalah aktivitas yang kompleks, yang menurut definisi mengandung sejumlah besar detail. Misalnya seperti ketika seseorang ingin memodelkan aktivitas tertentu, maka orang tersebut akan mengabaikan informasi yang dirasa tidak penting dan menekankan pada informasi yang dirasa penting, mengingat tujuannya adalah pemodelan dan audiens adalah targetnya. Nah, ekonomi komunikasi merupakan contoh dari peraturan Maxim Grice, di mana Maxim ini telah dirumuskan sebagai heuristik untuk mengoptimalkan komunikasi, karena visualisasi model arsitektur perusahaan adalah sarana untuk mengkomunikasikan informasi mengenai suatu perusahaan. Dan pepatah atau peraturan ini juga relevan bagi kita gitu. Menerapkan Maxim Grice ke arsitektur perusahaan, kita dapat menafsirkannya sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas maksimumnya. Jadi,
Jadikan model seinformatif yang diperlukan. Jangan membuat model lebih informatif yang diperlukan. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan untuk membuat model seinformatif mungkin. Kedua, kualitas Maxim itu jangan mencontoh apa yang diyakini salah. Dan jangan mencontoh sesuatu yang belum memiliki bukti yang memadai. Sedangkan relevansi dari Maxim ini membuat model hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pemodelan. Cara Maxim, yang pertama, hindari ketidakjelasan ekspresi, hindari ambiguitas, singkat atau hindari konsep dan hubungan yang tidak perlu, bersikaplah teratur. Oke, untuk memperoleh serangkaian pedoman yang seperti itu, maka berdasarkan wawancara dengan arsitek perusahaan dikombinasikan dengan pengalaman dan informasi beberapa arsitek. Pedoman ini tercantum pada beberapa model. Yang pertama, model secara iteratif. Saat memodelkan arsitektur perusahaan, gunakan beberapa iterasi untuk mendiskusikan model menengah dan stabil dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi, gunakan umpan balik mereka untuk memperbaiki model dan untuk menentukan bagian dari model yang belum memiliki tingkat detail yang sesuai. Yang kedua, model untuk dinamika. Model ini seringkali menyertakan aspek kehidupan nyata yang cenderung berubah seiring waktu, seperti portofolio produk perusahaan. Dengan demikian, model bersifat dinamis. Jika terdapat perubahan tertentu dapat diperkirakan, arsitek harus menambah deskripsi mengenai bagaimana model dapat berubah. Yang kedua, economical and models. Jadi model ini hanya terdapat konsep dengan tujuan model yang relevan serta jenis kepentingan stakeholder yang dituju. Yang kedua, be economical in view. Saat berkomunikasi dengan stakeholder tertentu, gunakan pandangan model yang hanya mencakup konsep dan hubungan yang relevan untuk stakeholder tersebut. Jadi jangan sampai kita keluar lingkupnya nih. Selanjutnya, make concept recognizable. Jadi, tunjukkan konsep dalam model dengan nama yang sama untuk diterapkan oleh stakeholder pada konsep tersebut. Oke, selanjutnya, make structure recognizable. Jadi, gunakan jenis penataan yang sama yang diterapkan oleh stakeholder. Jika stakeholder misalnya menggambarkan bisnis mereka dalam bentuk proses dengan berbagai langkah atau tahapan, pastikan proses ini dan langkah-langkah individualnya ada dengan jelas dalam model tersebut. Selanjutnya, buat model yang konsisten. Dalam sebuah model, terapkan jenis konsep yang sama untuk menunjukkan jenis elemen yang sama dari dunia nyata. Modelkan hubungan serupa dengan cara yang serupa. Gunakan istilah yang sama untuk menunjukkan konsep yang sama juga dalam model yang dibuat tersebut. Selanjutnya, keep related model konsisten. Artinya, dalam banyak kasus, arsitek akan membuat serangkaian model terkait untuk memodelkan aspek yang berbeda dari perusahaan yang sama. Koherensi antara model-model ini sangat penting. Jadi, kita harus mencoba menghindari konflik antara model terkait dan menggunakan terminologi yang sama atau yang seragam. Selanjutnya, make model as correct and complete as needed. Jadi, sebuah model harus menjadi representasi yang benar dari sesuatu dunia nyata dengan fokus pada aspek-aspek tertentu. Sementara model abstrak dari aspek-aspek tertentu, aspek-aspek yang menjadi fokusnya harus dimodelkan dengan cara yang benar dan lengkap. Selanjutnya, treat different concerns orthogonally. Jadi, kekhawatiran yang berbeda harus ditangani di bagian model yang berbeda atau dalam model terkait yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk pada submateri yang pertama yaitu before your start. Jadi,
ketika kita akan memulai membuat sebuah model, yaitu akan memodelkan arsitektur perusahaan, maka seorang arsitek itu harus bertanya pada dirinya sendiri mengenai planning arsitektur perusahaan dengan membuat beberapa pertanyaan. Di antaranya misalnya, apakah terdapat stakeholder yang jelas? Apakah tujuan eksplisitnya? Akankah dengan membuat model arsitektur perusahaan akan membantu untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut? Apakah terdapat batasan yang jelas mengenai apa yang harus dimodelkan? Dan yang terakhir, apakah ada harapan yang realistis mengenai peran seorang arsitek perusahaan dalam prosesnya? Nah, untuk mendapatkan jawaban dari keseluruhan pertanyaan tersebut, kita harus memulai prosesnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, what to capture in a model. Oke, konten yang ditangkap dalam sebuah model terutama bergantung pada tujuan model dan target audiens yang dituju, stakeholder lah yang menjadi tujuan model tersebut dibuat. Berdasarkan tujuan dan audiens target ini, maka harus memutuskan ruang lingkup dan fokus, serta aspek perusahaan mana yang akan disertakan dalam model dan tingkat abstraksi yang seperti apa yang akan digunakan. Dalam memutuskan ruang lingkup, model dan juga arsitek harus fokus pada aspek-aspek yang akan berkontribusi pada tujuan tersebut. Untuk memodelkan aspek-aspek yang sesuai ini, terdapat beberapa pedoman yang dapat diterapkan. Yang pertama itu, pilih sudut pandang desain yang sesuai dengan tujuan. Artinya, harus mencangkup seluruh konsep dan hubungan yang sangat penting untuk tujuan model. Jika perlu, kita harus mengkomunikasikan bagaimana berbagai peran bisnis berkontribusi pada realisasi satu proses bisnis tertentu dan memastikan arsitek itu memilih sudut pandang desain yang mencangkup konsep-konsep tersebut. Sudut pandang desain yang dipilih menentukan jenis konsep dan hubungan mana yang akan disertakan dalam model. Selanjutnya yaitu fokus. Jadi hanya sertakan elemen-elemen dalam model yang secara langsung berkontribusi pada realisasi tujuan pemodelan. Jadi kita harus fokus kepada elemen-elemen yang secara langsung berkontribusi untuk mewujudkan dari tujuan pemodelan tersebut. Yang ketiga yakni abaikan hal-hal yang tidak penting dan pengecualian. Awalnya asumsikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi dalam proses yang kita buat dan bahwa semua proses berhasil diselesaikan. Jadi kita harus optimis bahwa semua prosesnya akan berhasil diselesaikan. Kemudian jangan takut untuk meninggalkan elemen model. Artinya beberapa aspek atau hubungan yang mungkin tampak penting ketika Anda memulai pemodelan, kemudian terbukti menjadi kepentingan sekunder. Untuk alasan ini, model cenderung memasukkan atau menginput terlalu banyak detail dan terlalu banyak aspek setelah beberapa saat. Dan jangan takut untuk mengabaikan elemen-elemen yang mengacaukan atau merusak model dengan detail yang kurang relevan. Meskipun model yang dihasilkan akan berisi lebih sedikit informasi, itu akan jauh lebih baik dan lebih berharga bagi para stakeholder. Oke, selanjutnya diskusikan versi model yang stabil dan menengah dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Oke, seperti yang telah kita bahas pada section 7.2 atau yang telah disampaikan oleh rekan saya, apa yang dimasukkan dalam model ditentukan oleh tujuan dan pemangku kepentingan. Akibatnya, seseorang arsitek harus mendiskusikan versi model menengah, tetapi itu stabil dengan berbagai stakeholder
untuk mendapatkan umpan balik atau feedback mengenai konsep dan hubungan yang dipilih, tingkat detail, dan representasi yang diterapkan. Melibatkan stakeholder di seluruh proses arsitektur perusahaan tidak hanya meningkatkan komitmen, tetapi juga berkontribusi pada kualitas yang lebih tinggi dari model yang dihasilkan. Dan selanjutnya atau yang terakhir ini mulai pemodelan dari satu elemen. Nah, ini tergantung pada sudut pandang desain yang dipilihnya. Jadi, satu elemen misalnya peran tertentu atau layanan, proses, atau produk sangat penting. Bentuk model di sekitar elemen sentral ini. Oke, selanjutnya modeling and abstraction. Nah, modeling ini merupakan submateri yang ketiga. Oke, selanjutnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan pemodelan berulang ini dapat membantu menangani kompleksitas pemodelan arsitektur perusahaan dengan memungkinkan untuk menggunakan tingkat abstraksi yang berbeda. Melalui penggunaan level abstraksi, maka kita dapat terlebih dahulu menangkap konsep kunci dan hubungan kunci dalam model arsitektur perusahaan sebelum memberikan detail lebih lanjutnya. Yang pertama ini, tangkap konsep-konsep kunci dan relasi-relasi kunci pada tingkat abstraksi yang tinggi. Sebuah model arsitektur perusahaan tingkat tinggi yang hanya mencangkup konsep-konsep kunci dan hubungan kunci membentuk sarana komunikasi yang tepat dengan para pemangku kepentingan pada tahap awal proses pemodelan. Tidak hanya menunjukkan konsep kunci dan hubungan, tetapi juga membentuk dasar untuk membahas tujuan dan ruang lingkup proses pemodelan. Sangat penting untuk setuju dengan para pemangku kepentingan mengenai konsep-konsep kunci dan hubungan-hubungan utama, karena ini membentuk kerangka kerja yang menjadi dasar model arsitektur perusahaan lainnya. Oke, yang kedua, gunakan sejumlah level abstraksi yang telah ditentukan sebelumnya. Tentukan tingkat abstraksi berdasarkan tujuan pemodelannya. Jadi, tingkat keabstrakan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti distribusi fisik atau abstrak dari detail, struktur internal suatu sistem. Nah, hal itu dapat menyempurnakan model. Misalnya dapat memberikan rincian yang lebih lanjut mengenai implementasi, ekstensi, dan dekomposisi. Selanjutnya, menjaga tingkat abstraksi tetap konsisten. Jadi dalam membuat model arsitektur perusahaan, dalam referensi saya ini menyarankan bahwa pendekatan iteratif menggunakan beberapa tingkat abstraksi, di mana iterasi pertama dilakukan secara top-down. Iterasi pertama ini dari atas ke bawah ini merangsang untuk menangkap pada tingkat tinggi konsep-konsep kunci dan hubungan-hubungan kunci dari model dalam kaitannya dengan tujuan pemodelan sebelum melihat detail tingkat yang lebih rendah. Oke, selanjutnya ini structuring model and visualization. Oke, yang selanjutnya ini structuring model and visualization. Kita next. Ketika sebuah model terdiri dari banyak konsep dan hubungan, penataan model membantu mengurangi kompleksitas visual model yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengenali dan memahami model yang dibuat. Penataan model juga dapat membantu menemukan struktur, pola, dan inkonsistensi yang berulang, terutama dalam arsitektur perusahaan yang mengintegrasikan banyak domain yang berbeda
beberapa dari struktur ini akan terlihat pada saat yang bersamaan, namun struktur yang berbeda akan domain di berbagai bagian arsitektur perusahaan. Misalnya dalam proses bisnis struktur temporal akan domain, sedangkan dekomposisi fungsional lebih menonjol dalam arsitektur aplikasinya. Model arsitektur dapat berisi beberapa jenis struktur. Dimensi struktural yang umum digunakan seperti fungsionalitas atau dekomposisi fungsional, kemudian waktu, struktur temporal, aliran data, dan aliran kontrol, kemudian penggunaan, dependensi, dan grafik panggilan, lokasi, distribusi fisik, struktur data itu hierarki, tipe, atau kelas, pekerjaannya unit implementasi atau struktur modul. Nah, prinsip penataan yang paling penting dan banyak digunakan yaitu buatlah model sejelas mungkin. Artinya setiap bagian dari model harus ditentukan sedemikian rupa sehingga potensial pengguna memerlukan jumlah minimum informasi tambahan mengenai konteks dan isinya untuk memahami apa peran dalam arsitektur. Kemudian pisahkan perilaku internal dan eksternal. Dalam menggambarkan perilaku elemen sistem apapun, kita harus dengan jelas memisahkan apa yang dirasa lingkungannya dan bagaimana ia beroperasi secara internal. Dengan demikian, pengguna elemen sistem itu tidak perlu khawatir dengan kerja bagian dalamnya dan hanya perlu memahami apa yang ditunjukkan kepada dunia luar atau pihak eksternal. Contoh utama dari prinsip ini adalah penggunaan konsep layanan. Oke, selanjutnya ini ada gunakan tingkatan atau level. Jadi struktur elemen dalam model hal lapisan atau tingkatan ini misalnya lapisan bisnis, aplikasi, dan teknologi seperti yang diterapkan dalam bahasa Archimedes. Jadi tautan atau penghubung antar lapisan dalam arsitektur perusahaan biasanya dibuat eksplisit melalui layanan yang disediakan suatu tingkatan ke tingkatan lainnya. Nah, pada gambar 7.3 ini dia menggambarkan tingkatan bisnis dan aplikasi yang digabungkan dengan tingkatan layanan aplikasi. Jadi yang pertama ada bisnis prosesnya, kemudian aplikasi service, dan yang terakhir application komponennya. Jadi dari bisnis prosesnya ini ada register, penerimaan, adjudicate, dan pay. Dilanjutkan dengan application service dan application komponennya. Oke, selanjutnya kelompokkan per fase. Jadi strukturkan elemen-elemen dalam model berdasarkan waktu terjadinya. Jika organisasi misalnya memberikan membedakan fase yang berbeda dalam proses produksi, mengatur model arsitektur perusahaan dalam fase ini dapat membantu pemangku kepentingan untuk mengenali dan memahami model tersebut. Nah, pada gambar 7.4 ini merupakan fungsi bisnis yang ikut bermain setelah kerusakan terjadi dikelompokkan berdasarkan fase dalam prosesnya. Selanjutnya, kelompokkan berdasarkan produk atau layanan. Kelompokkan elemen dalam model seperti proses bisnis, informasi, dan pelaku yang berkontribusi pada realisasi produk atau layanan tertentu. Kemudian, kelompokkan berdasarkan informasi yang digunakan. Artinya, susun elemen-elemen dalam model yang sesuai dengan informasi yang mereka miliki atau butuhkan. Hal ini dapat diterapkan pada tingkat teknis, misalnya dalam arsitektur gudang data, tetapi juga pada tingkat bisnis seperti dalam model bisnis untuk pasar elektronik atau broker. Selanjutnya, kelompokkan berdasarkan distribusi fisik. Artinya, kelompokkan elemen dalam model berdasarkan lokasi fisik atau geografisnya, seperti saat aktivitas tertentu berlangsung di wilayah tertentu.
Pisahkan bagian independen, artinya pisahkan model-model menjadi submodel yang lebih kecil dari sebagian besar bagian independen dari perusahaan. Oke, selanjutnya masuk pada submateri constructive use of modeling breakdowns yang akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara Diba. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ratu Solihah. Pada bab berikutnya kita akan membahas tentang constructive use of modeling breakdowns. Jadi dalam proses pemodelan kerusakan itu terjadi ketika pemangku kepentingan itu tidak memahami model dengan benar. Nah, maka dari itu kerusakan itu harus dihindari. Nah, namun jika itu terjadi dapat digunakan dengan pendekatan secara konstruktif, yang dimana itu akan memeriksa tentang readability dan efek. Baik, jadi slide selanjutnya akan membahas tentang check for readability. Nah, rincian readability ini terjadi ketika mengkomunikasikan model yang divisualisasikan dengan cara yang tidak tepat kepada stakeholder dan tujuan pemodelan, yang mana membuat stakeholder itu harus mudah memahami model arsitektur perusahaan sehingga dapat merancang, memutuskan, dan menginformasikan arsitektur perusahaan dengan baik. Tetapi untuk mencapai hal itu terdapat banyak kegagalan dan kelemahan readability pada model yang dibuat oleh arsitektur perusahaan. Yang pertama, the model is not understood. Jadi model itu tidak dapat dimengerti. Istilah dan konsep itu tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat digunakan. Nah, simptomsnya itu kalau misalkan ditanya, stakeholder itu tidak dapat menjelaskan tentang modelnya. Lalu stakeholder juga tidak akan menunjukkan antusiasme. Jadi akan muncul pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan itu, lalu bisakah Anda memberikan contoh dan apa arti istilah ini? Nah, dalam kasus terburuk, penerima itu akan mengatakan bahwa model tidak berguna dan mengabaikannya. Lalu untuk solusi dari the model is not understood adalah analisis pemangku kepentingan dengan menggunakan bahasa, istilah, dan konsepnya akan bermanfaat untuk membangun model menggunakan istilah stakeholder untuk menjelaskan kosakata baru yang diperkenalkan. Lalu yang kedua adalah the model is understood in the wrong way. Jadi modelnya itu dimengerti dalam cara yang salah. Simptomsnya itu ketika ditanya pemangku kepentingan ternyata memiliki interpretasi model yang bertentangan. Pemangku kepentingan itu akan menarik kesimpulan yang tidak dimaksudkan untuk ke situ atau kesimpulan yang aneh dan mengambil inisiatif yang tidak dapat diharapkan. Solusinya itu adalah analisis stakeholder dan menggunakan bahasa, istilah, serta konsep yang mudah digunakan. Akan berguna untuk membangun model dalam hal yang mana penerima itu dapat menjelaskan kosakata yang baru diperkenalkan. Lalu selanjutnya ada the model has no intuitive structure for the receiver. Jadi model itu tidak punya struktur intuitif untuk penerimanya. Simptomsnya itu penerima merasa sulit untuk mengingat semua elemen model dan menganggapnya sebagai objek yang penuh dengan proposisi. Lalu juga sulit untuk terlihat tertarik dengan model yang dibuat. Lalu jika receiver ini mengacu pada model, dia akan selalu menggunakan representasi lain. Misalnya diagram lain atau urutan lain untuk menjelaskan konten. Solusinya itu adalah salin struktur yang digunakan oleh stakeholder atau analisis untuk mengetahui tentang logika yang mendasarinya. Lalu gunakan logika ini untuk membuat model baru. Lalu selanjutnya ada the model has an unclear structure or notation. Jadi modelnya itu punya struktur dan notasi yang tidak jelas. Simptomsnya itu struktur model atau bahasa atau diagram yang digunakan menyebabkan pertanyaan. Receiver itu akan menolak model meskipun dia setuju dengan isinya. Pernyataan yang dibuat itu menyangkut struktur model yang tidak jelas. Lalu solusinya itu adalah dengan menjelaskan struktur model atau gunakan struktur yang digunakan oleh receiver. Perkenalkan jenis diagram baru untuk menggambarkan situasi terkenal untuk menjelaskan konstruksi diagram. Lalu yang terakhir ada the visualization of model distracts from the original message.
Jadi visualisasi model mengalihkan perhatian dari pesan aslinya. Symptoms-nya itu diagram dan warna sangat mengerikan atau tuh kayak sangat nggak enak untuk dilihat, sehingga nggak indah. Lalu jadi tuh stakeholder itu tidak dapat memperhatikan isinya karena model itu adalah satu-satunya yang dilihat. Selain itu, juga solusinya itu adalah sesuaikan dengan visualisasi model, pertama itu berikan pesan sebagai teks atau sebagai cerita. Baik, selanjutnya akan membahas tentang check for effect. Jadi, dengan model yang dapat dibaca dengan benar, komunikasi dengan stakeholder itu mungkin tidak menghasilkan efek yang dimaksudkan, karena kerusakan khas yang terjadi dengan ketidakmampuan model untuk mencapai efek yang dimaksudkan. Kerusakannya itu terdiri dari yang pertama ada the model or architect lacks of status. Jadi model atau arsitek tidak memiliki status. Simptomsnya itu penerima tidak mau mendengarkan karena dia terlalu sibuk dan tidak bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan arsitektur perusahaan yang telah dibuat. Solusinya itu adalah ini itu merupakan kerusakan relasional yang perlu diselesaikan sebelum melanjutkan proses. Lalu yang kedua ada the model has a true but unwanted message. Model ini memiliki pesan yang benar tetapi tidak diinginkan. Simptomsnya itu tidak ada ruang untuk bernegosiasi, lalu model ini dilupakan atau sengaja disalahpahami. Jadi semacam taktik untuk menunda penggunaan arsitektur perusahaan. Solusinya itu dapat diselesaikan sebelum melanjutkan proses. Lalu yang ketiga ada the model is irrelevant. Jadi model ini tidak relevan. Modelnya benar, tapi representasinya itu lebih baik dimodelkan dari situasi yang ada. Tetapi itu ternyata tidak ada hubungannya dengan masalah. Nah, simptomsnya itu pemangku kepentingan akan bertanya, kenapa Anda memberitahu saya tentang ini? Nah, tetapi arsitektur perusahaan itu tidak dapat memberikan jawaban yang baik. Solusinya itu adalah melihat model yang mengandung elemen yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada the model contains superfluous element. Model ini mengandung elemen yang berlebihan. Jadi model ini benar, representasinya baik, dan situasi yang dimodelkan juga benar. Tapi ada hubungan dengan masalah yang sebenarnya itu tidak relevan. Jadi pesannya itu tersembunyi pada satu tempat pesan yang lebih besar. Simptomsnya itu arsitek memiliki terlalu banyak hal yang ingin dikatakan tetapi tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan kenapa Anda memberitahu saya ini. Lalu solusinya itu adalah bangun dan dapatkan komitmen untuk mendeskripsikan masalah. Untuk setiap baris dan setiap gambar, seorang arsitek perusahaan itu harus bertanya sama dirinya sendiri, apakah saya melewatkan sesuatu jika saya meninggalkan tahapan ini. Nah, jika arsitek perusahaan itu yakin bahwa model harus mencakup beberapa elemen dan harus meninggalkan solusi yang tidak perlu, evaluasi kembali diperlukan untuk mendeskripsikan masalah bersama dengan pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya adalah the model is too complex. Modelnya terlalu rumit. Model ini berisi tentang informasi yang relevan tapi terlalu banyak. Simptomsnya itu stakeholder bingung dengan model atau menghabiskan banyak waktu untuk melihat model. Solusinya itu gunakan tingkat abstraksi untuk memungkinkan pemangku kepentingan memperbesar atau memperkecil bagian-bagian model. Lalu selanjutnya ada the model is too vague. Modelnya itu terlalu kabur. Modelnya ini tuh benar, tetapi tidak terlalu spesifik. Sehingga tidak memberikan stakeholder itu pengetahuan yang diinginkan. Gejalanya itu pemangku kepentingan tidak akan tertarik. Solusinya itu adalah mengulangi dan buat model yang lebih konkret dengan fokus pada tujuan pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada the model is not sufficiently complete. Jadi modelnya itu nggak cukup lengkap. Jadi nggak semua informasi yang diperlukan masuk dalam model. Jika model itu bagian dari tahapan yang hilang ini tuh akan menjadi masalah. Nah, gejalanya itu model tidak memberikan semua pengetahuan yang diinginkan kepada stakeholder. Jadi sehingga stakeholder tidak akan merasa puas karena arsitektur perusahaan tidak dapat mengatasi masalah tersebut. Solusinya itu adalah ulangi dan buat model yang lebih lengkap dengan fokus pada tujuan stakeholder.
Seorang arsitektur perusahaan itu harus menemukan keseimbangan untuk membuat model yang cukup lengkap dan tidak terlalu rumit. Lalu yang terakhir adalah the model is not true. Modelnya tidak benar. Model ini tuh berisi argumen yang salah atau penalaran yang tidak akurat dan tidak benar. Gejalanya itu pemangku kepentingan tidak setuju dengan argumen dan alasan yang digunakan. Sehingga stakeholder itu akan mempermasalahkan hal tersebut. Solusinya itu adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan dan periksa kebenarannya. Selanjutnya akan membahas tentang readability and usability of models. Jadi tujuan utama dari model arsitektur perusahaan adalah untuk menangkap dan mengkomunikasikan fungsi-fungsi utama dan hubungan utama dari berbagai domain yang relevan untuk perusahaan. Dengan demikian, model-model ini harus dapat dibaca dan digunakan mengingat tujuan khusus dari model ini adalah untuk membuat pemangku kepentingan mengerti. Readability dan usability itu sebagian besar ditentukan oleh kompleksitas model. Jadi saat membuat model itu harus merencanakan model dengan kompleksitas yang terbatas dengan mengurangi jumlah elemen dalam model, jumlah jenis elemen dalam model, jumlah hubungan yang digambarkan dalam model. Lalu penggunaan sudut pandang atau point of view dapat membantu mengurangi kompleksitas bagi pemangku kepentingan. Sudut pandang itu berfokus pada aspek-aspek spesifik dari model, mengurangi jumlah elemen yang terlibat, serta jumlah jenis elemen dan jumlah hubungan yang terlibat. Untuk mempromosikan readability dan usability of models, visualisasi model harus menghubungkan visualisasi elemen model dengan elemen itu sendiri. Prinsip ini tuh penting untuk arsitektur perusahaan karena akan mengintegrasikan model arsitektur yang berbeda. Selanjutnya akan membahas tentang reducing the visual complexity of model. Jadi, mengurangi kompleksitas visual model terutama dicapai dengan membatasi jumlah konsep dan hubungan yang terlihat dalam model. Dengan memiliki pandangan model yang berbeda adalah salah satu cara untuk mengurangi kompleksitas visual dan konseptual. Dengan cara diberikan tujuan spesifik dan jenis pemangku kepentingan tertentu, lalu pandangan hanya mencakup aspek-aspek model yang relevan untuk situasi. Nah, di sebelah kanan itu adalah gambar dari Gestalt Principle. Ini adalah penjelasan dari Gestalt Principle. Nah, yang paling atas itu ada proximity atau kedekatan. Nah, orang itu memiliki kecenderungan untuk menghubungkan objek yang dekat satu sama lain. Maka dari itu, objek terkait harus ditempatkan berdekatan satu sama lain dalam suatu model. Aturan kedekatan ini juga berlaku untuk warna. Maka dari itu, warna objek dalam model harus diterapkan untuk menunjukkan hubungan antar model. Lalu yang di bawahnya itu ada continuity atau kontinuitas. Jadi orang yang memiliki kecenderungan untuk menganggap garis sebagai kelanjutan dari arah yang telah ditetapkan. Lalu closure, penutupan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk menganggap objek yang tidak lengkap sebagai lengkap, dan untuk menutup atau mengisi celah, dan untuk menganggap objek asimetris sebagai simetris. Secara umum, simetri dan keteraturan model meningkatkan keterbacaan model dan mengurangi kompleksitas yang dirasakan. Lalu, selanjutnya, ada similarity atau kesamaan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk menganggap objek yang mirip satu sama lain sebagai milik bersama sebagai satu kesatuan. Sebagai spesialisasi dari prinsip ini, orang memiliki kecenderungan untuk menganggap objek dengan ukuran yang sama sebagai hal yang sama pentingnya. Jadi ketika ditunjukkan objek yang lebih besar dan objek yang lebih kecil, orang memiliki kecenderungan untuk menganggap objek yang lebih besar sebagai yang lebih penting daripada objek yang lebih kecil itu. Lalu yang terakhir ada common fate atau nasib umum. Jadi orang memiliki kecenderungan untuk melihat objek yang berbeda yang bergerak dari berbagai fungsi dengan cara yang sama sebagai satu kesatuan. Jadi mempertimbangkan sekelompok 4 objek serupa yang dianggap sebagai sekelompok. Jika 2 objek diputar, kelompok objek tidak lagi dianggap sebagai satu kelompok, melainkan sebagai 2 kelompok. Ini adalah penjelasan untuk gambar yang tadi. Lalu selanjutnya akan membahas tentang representation conventions. Jadi
Representation conventions itu dapat diterapkan untuk meningkatkan kemudahan dalam memahami model. Menggunakan conventions tidak mempengaruhi makna formal dari model. Lalu konvensi khas yang ditemui dalam pemrograman tekstual adalah naming conventions, penamaan konvensi, dan indentation convention. Lakukan konvensi untuk memperjelas struktur code, struktur nested code. Yang pertama itu ada use of layout atau penggunaan tata letak. Layout adalah salah satu atribut visual terpenting dari sebuah model. Aspek layout diagram itu meliputi pola dasar, perataan horizontal, vertikal, lalu posisi di atas atau sebelum, simetri, jarak objek dari pusat dan dari objek lain, distribusi ruang putih, distribusi konektor, kepadatan objek dan konektor. Lalu pola dasar menjelaskan kepada pemangku kepentingan strategi apa yang diikuti dalam memposisikan objek dan makna apa yang dapat diturunkan dari posisi suatu objek. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari layout. Jadi untuk menggunakan layout itu yang buat lain untuk menggunakan layout itu adalah use white space atau gunakan ruang putih. Nah, dengan menyediakan white space ini, dengan adanya white space itu dapat cukup dan membuat diagram menjadi lebih elegan. Nah, white space ini itu memberi ruang untuk membayangkan perubahan atau penambahan dan dengan cara itu mendukung penalaran tentang diagram. Lalu yang kedua adalah distinguish between normal and exceptional cases. Bedakan antara kasus normal dan eksepsional. Untuk mengurangi kompleksitas model, perlu membuat perbedaan yang jelas antara proses normal dan eksepsional. Misalkan direalisasikan dengan menyajikan aktivitas normal dalam suatu proses pada tingkat horizontal yang sama, sambil menempatkan aktivitas luar biasa di atas atau di bawah tingkat itu. Lalu ada use symmetry to stress similarities. Gunakan simetri untuk menekankan kesamaan. Simetri yang digunakan untuk menyarankan atau menekan kesamaan antara bagian-bagian model. Misalkan kesamaan antara dua departemen front office, yaitu nih di gambar ini ada customer relation sama intermediary relation. Jadi managing customer relation dengan managing intermediary relation. Jadi ini itu sama kayak 3 departemen back office, yaitu home and away, car, sama legal aid. Lalu yang keempat ada model time dependence from left to right. Ketergantungan waktu model dari kiri ke kanan. Dengan memberikan hubungan yang memicu titik dari kiri ke kanan dimensi waktu dalam proses model itu cocok untuk karena itu dari kiri ke kanan itu merupakan cara manusia dari budaya barat itu membaca. Contohnya itu dari 3 gambar ini. Jadi yang pertama itu ada the match occur, register, accept, adjudicate, dan pay. Jadi itu dimulai dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu yang terakhir yang kelima ada avoid crossing line atau menghindari melintasi garis. Jadi menghindari garis persilangan dapat meningkatkan keterbacaan model. Dalam kasus crossing line, user itu mungkin harus menghabiskan waktu ekstra untuk mencari tahu kemana masing-masing garis berlanjut. Jadi jangan menggambarkan suatu arsitektur perusahaan itu dengan crossing line. Jadi gambarkannya dengan garis yang lurus. Selanjutnya ada use of symbols. Jadi bentuk objek biasanya itu kan cocok dengan sifat intrinsik objek. Misalnya bentuk silinder untuk penyimpanan data, aktor diwakili oleh figur tongkat atau orang, dan lain-lain. Lalu juga ada kecenderungan untuk menggunakan simbol 3 dimensi yang realistis dan mungkin untuk objek konkret dan berwujud. Misalnya silinder, sosok manusia, simbol pabrik, grafik komputer, dan menggunakan bentuk geometris sederhana untuk konsep abstrak, misalnya proses, fungsi, komponen, dan lain-lain. Dari use of symbol ini ada 2, yaitu use similar shapes for similar concepts.
Jadi gunakan bentuk serupa untuk konsep serupa. Konsep serupa itu harus diwakili oleh bentuk serupa. Jadi dalam bahasa Archimedes itu misalkan semua konsep perilaku seperti proses bisnis, layanan, dan fungsi memiliki sudut membulat, sedangkan konsep struktural seperti aktor, komponen, dan objek memiliki sudut yang tajam. Jadi use line width to stress important relation. Jadi gunakan lebar garis untuk menekan hubungan penting. Jadi untuk membedakan beberapa jenis hubungan, misalnya aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi, gaya baris dan panah yang berbeda digunakan dalam bahasa Archimedes. Untuk membedakan hubungan dari jenis yang sama, lebar garis, misalnya garis yang lebih tebal, dapat digunakan untuk menekan yang paling penting, misalnya aliran informasi utama. Ini digunakan untuk menekankan alur yang terkait dengan proses business handle claim. Lalu selanjutnya ada use of color atau penggunaan warna. Warna adalah sinyal visual yang sangat kuat. Jadi warna itu merupakan atribut visual yang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya, seperti nilai-nilai budaya, warna mode, atau warna perusahaan. Dengan menggunakan warna yang berbeda untuk objek dengan atribut tertentu dapat memprogram makna warna tersebut untuk model lainnya yang menggambarkan arsitektur tertentu. Warna dapat meningkat daya tarik diagram, tetapi juga dapat menyebabkan efek sebaliknya dengan penggunaan yang kurang tepat seperti kebingungan, gangguan, kelelahan mata, kesulitan dalam mengikuti diagram. Tips penggunaan warna ini tuh ada 4. Yang pertama adalah use color for emphasis. Gunakan warna untuk penekanan. Jadi ada urutan persepsi untuk warna yang mengikuti spektrum merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, saat melihat warna-warna ini, merah itu cenderung fokus di latar depan. Fokus kuning dan hijau itu di tengah, fokus biru itu di latar belakang. Akibatnya warna merah biasa digunakan untuk menekankan fitur, sedangkan biru digunakan untuk latar belakang. Lalu yang kedua ada use color for similarity. Gunakan warna untuk kesamaan. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa elemen tertentu itu memiliki kesamaan adalah dengan menggunakan warna yang sama. Misalkan, proses yang dilakukan oleh aktor yang sama dapat diberikan warna yang sama dengan representasi aktor. Objek atau konsep yang berbeda biasanya diwakili oleh warna yang berbeda. Misalnya dalam banyak contoh di warna itu dapat membedakan antara konsep lapisan bisnis, aplikasi, dan teknologi. Lalu yang keempat ada use color to convey emotion. Gunakan warna untuk menyampaikan emosi. Ada bahasa untuk diwarnai, yaitu misalkan budaya, pendidikan, dan pengalaman orang. Nah, warna ini tuh sangat simbolis. Fakta dari warna sangat simbolis ini dapat merancang representasi grafis dari model. Kalau di contoh nyatanya itu, warna merah menyiratkan pentingnya atau bahaya, kuning itu mengacu pada kehati-hatian. Lalu dalam pemetaan, hijau itu sering mewakili vegetasi, warna juga memiliki efek fisik dan emosional para pengelihatnya. Misalkan merah itu dapat dianggap sebagai menarik, hijau itu sebagai tenang, dan biru itu sebagai ceria. Lalu yang keempat ada limit the number of color, jadi batasi jumlah warna. Untuk alasan estetika, visual itu tuh jangan harus banyak warna, jadi jangan terlalu banyak warna yang mencolok, karena ini akan mengganggu penggunaan model. Jadi nggak nyaman dilihat dan juga akan sulit dimengerti. Jadi gunakanlah warna seminimal mungkin untuk membuat model itu terlihat lebih efektif dengan hubungan yang bermakna antara objek dan warna mereka. Jadi yang terakhir adalah use of text. Sebagian besar bahasa pemodelan menggabungkan kekuatan teks dan grafis. Teks bisa sangat kuat dalam menyarankan interpretasi dan asosiasi yang tepat dan dalam merangsang pemikiran. Teks penting untuk mempercepat penciptaan model metode yang tepat untuk menciptakan titik awal yang baik untuk garis penalaran. Teks itu dibagi menjadi 2. Ada use domain specific terminologi, yaitu gunakan terminologi khusus domain, yaitu menggunakan terminologi para pemangku kepentingan memfasilitasi komunikasi dengan mereka dan membantu membuat model yang dapat dikenali. Lalu yang kedua ada use naming convention atau gunakan konvensi penamaan. Konvensi penamaan itu dapat digunakan untuk menunjukkan jenis elemen seperti kata kerja atau tindakan dan kata benda untuk sumber daya. Gunakan nama pendek dan unik untuk memungkinkan identifikasi cepat suatu objek dalam sebuah arsitektur. Dalam contoh
Archimedes di seluruh buku itu menggunakan kata benda untuk elemen struktural seperti aktor, peran, dan komponen, misalnya perusahaan asuransi dan administrasi kebijakan. Kata kerja tunggal orang pertama untuk proses bisnis, misalnya klaim pegangan, dan geran untuk fungsi, misalnya kontrak. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.